Selanjutnya kita akan mempelajari namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu mencakup dari ISO, shutter speed, dan segitiga exposure dan aperture ya. Segitiga exposure adalah konsep fundamental dalam fotografi yang menggambarkan hubungan antara tiga elemen utama yang mempengaruhi pencahayaan sebuah foto: aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk menghasilkan seberapa terang atau gelap foto yang dihasilkan, sekaligus memengaruhi aspek estetik lainnya seperti kedalaman bidang, gerakan, dan kualitas gambar. Selanjutnya, kita akan pertama mempelajari tentang namanya aperture ya. Aperture adalah bukaan lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Besar aperture diukur dengan V strip stop atau V strip angka. Ya misalnya teman-teman ada lihat F nya ya, F strip stop atau F per angka ya. Misalnya F per 1.8, F per 5.6 atau F 11 ya, dan lain-lainnya. Dan aperture ini terbagi menjadi dua, aperture besar dan aperture kecil ya. Yang pertama aperture besar, F strip kecil ya. Misalnya F strip atau 8, F strip 2.8 ya. Ini biasanya membuka lensa lebih lebar, jadi semakin kecil kita mengatur aperture ya, semakin besar juga bukaannya ya. Dan biasanya lebih banyak cahaya masuk. Dan hasil dari bukaan yang lebar ini dan aperture yang kecil ini akan membuat latar belakang blur atau bokeh, cocok untuk potret atau foto dengan subjek yang menonjol ya. Misalnya teman-teman mau membuat suatu foto yang di belakang bokeh, teman-teman bisa pakai namanya aperture besar ya, yang bukaannya lebar. Aperture besar berarti F-nya kecil tapi bukaannya lebar ya. Selanjutnya aperture kecil, F strip besar, misalnya F strip 8, F strip 11, F strip 16. Ini bukannya lensa lebih sempit ya. Jadi semakin besar aperture, semakin sempit lensanya, bukan lensanya, dan semakin kecil aperture, semakin besar juga bukaan lensanya. Dan membuat lensa lebih sempit, lebih sedikit cahaya masuk ya. Kalau misalnya aperture kecil ini yang aperture-nya angkanya besar, lensanya semakin kecil dan lebih sedikit cahaya masuk. Hasilnya latar belakang lebih tajam dan fokus untuk menangkap landscape dan foto dengan detail ya. Biasanya semakin besar aperture-nya, itu biasanya semakin gelap fotonya ya. Selanjutnya, ini contohnya ya, contoh dari aperture ya. Aperture besar angka yang kecil ya, jadi kayak F1, F2. Ini akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Jadi fokus pada objek yang ini kan, dan latar belakangnya bokeh seperti ini ya. Membiarkan lebih banyak cahaya masuk, cocok untuk kondisi minim cahaya dan atau menciptakan efek bokeh pada latar belakang yang blur. Sedangkan aperture kecil ya, yang angkanya besar ya, memberikan sedikit cahaya masuk, cocok untuk meningkatkan kedamaian bidang sehingga seluruh elemen dalam gambar terlihat tajam seperti dalam fotografi landscape ya. Jadi semua satu landscape ini semuanya jelas ya. Selanjutnya shutter speed ya. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah kecepatan ranah kamera terbuka dan tertutup untuk membiarkan cahaya masuk ke sensor ya. Shutter speed diukur dalam detik atau pecahan detik. Shutter speed 1/1000s, 1/250 second atau lain-lainnya ya. Shutter speed cepat misalnya seperti 1/1000s atau 1/500 second atau 1/250 second ya. Membukakan gerakan dengan cepat, cocok untuk olahraga, aksi, hewan bergerak atau jatuh tanpa blur ya, air jatuh tanpa blur. Shutter speed cepat ini cocok banget untuk teman-teman yang mau ngambil suatu gambar yang keadaannya cepat ya, agar objeknya itu bisa jadi beku. Selanjutnya
shutter speed lambat, misalnya 1:30 second atau 1 second atau 10 second atau lebih lama, menangkap kamera gerakan dalam bentuk blur motion blur, cocok untuk light trail, efek air halus di air terjun atau foto malam dengan cahaya ya. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Shutter speed cepat ya, ini tuh sebenarnya burungnya cepat terbangnya, tapi karena dibesarkan shutter speednya jadi membuku seperti ini ya. Sedangkan sebaliknya semakin besar shutter speednya ya, kayak misal 1 second tadi atau 2 second ya, jadinya seperti ini ya, efek airnya seperti mention blur gini ya. Selanjutnya ISO adalah tingkatan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya, sehingga foto bisa lebih terang meskipun dalam kondisi minim cahaya. ISO diukur dalam angka seperti ISO 100, ISO 200, 400 dan lain sebagainya. ISO rendah ISO 100 sampai 400 sensitif rendah cahaya. Cahaya masuk lebih sedikit, hasil foto lebih tajam dan tanpa noise ya. Cocok untuk kondisi terang, siang hari, outdoor, studio dengan lighting bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya mau memotret sesuatu dengan kamera dalam kondisi siang hari, teman-teman bisa pakai namanya ISO rendah seperti 100 sampai 400 ya. Sedangkan dengan ISO tinggi, ISO 800 sampai 6400 atau lebih, sensitivitas tinggi, lebih banyak cahaya masuk, foto lebih terang tetapi bisa muncul namanya noise atau butiran kasar ya. Cocok untuk low light, malam hari, ruang gelap, konser atau foto tanpa flash ya. Buat teman-teman yang mau tag foto dengan malam hari bisa pakai namanya ISO tinggi seperti 800 sampai 6400. Selanjutnya kita akan mempelajari namanya angle kamera. Apa itu angle kamera? Angle kamera atau angle foto ya, adalah sudut pengambilan gambar yang digunakan untuk menentukan bagaimana subjek terlihat dalam foto. Pemilihan angle sangat berpengaruh pada komposisi, perspektif, dan emosi yang disampaikan dalam gambar. Jadi angle kamera yang pertama adalah eye level. Apa tuh eye level? Angle pertama level adalah kamera sejajar dengan mata subjek ya, menciptakan kesan atau netral seperti yang di sini ya. Tuh cahaya dan kamera sejajar dengan mata. Selanjutnya low angle, sudut rendah. Kamera berada lebih rendah dari subjek, memberikan kesan megah, kuat, dan dominan pada subjeknya. Contoh seperti ini, pengambilan kamera dari bawah ya. Jadi membuat objek itu berkesan megah, kuat, dan dominan pada subjek ya. Jadi posisi kamera lebih turun dari subjek tersebut. Selanjutnya angle kamera. High angle atau sudut tinggi ya. Kamera berada di atas subjek sehingga terlihat lebih kecil, lemah, atau tidak berdaya seperti ini contohnya. Jadi subjeknya itu berada di kamera berada di lebih tinggi dari subjek ya. Jadi seakan-akan subjek ini terlihat lemah atau kecil. Selanjutnya bird eye view atau penglihatan burung ya. Sudut atas. Kamera diambil dari posisi sangat tinggi seperti pandangan dari atas, memberikan perspektif luas dan abstrak seperti ini ya. Kamera dari atas gedung memperlihatkan bahwasanya kota ini tuh luas ya dan abstrak ya. Banyak-banyak gedungnya. Selanjutnya angle kamera ya lagi yang namanya worm eye view atau sudut pandang kodok ya. Kamera berada sangat rendah seolah-olah dari sudut pandang cacing atau menciptakan kesan dramatis yang tidak biasa ya. Tuh di atas tanah ya. Jadi membuat kesan pandangan cacing ke suatu objek. Selanjutnya Dutch angle, sudut miring. Kamera dimiringkan sehingga garis horizontal tidak sejajar, menambahkan kesan dinamis dan ketenangan. Seperti ini sebenarnya kursinya itu dimiringkannya Dutch angle. Jadi terlihat seperti miring ini. Selanjutnya kita akan mempelajari namanya komposisi kamera. Komposisi dalam fotografi adalah cara menyusun elemen-elemen dalam foto agar terlihat menarik, seimbang, dan memiliki fokus yang jelas. Komposisi yang baik dapat membuat foto lebih estetis dan bercerita lebih kuat. Selanjutnya, macam-macam komposisi kamera. Yang pertama, roll of third atau aturan sepertiga, membagi frame menjadi 9 bagian dengan garis horizontal yang vertikal. Ya, dari sini tuh sebenarnya ada namanya garis-garisnya ya. Bagi 9. Letakkan subjek di pertengahan garis untuk hasil yang lebih seimbang dan menarik nih. Subjek berada di garis yang kiri.
Cocok untuk potret landscape dan street fotografi. Ini ya foto landscape ya teman-teman. Selanjutnya leading lens garis pemimpin, menggunakan garis alami untuk mengarahkan mata ke subjek utama ya, seperti ini contohnya rel kereta api yang membuat orang langsung fokus pada subjek utama yaitu di ujung rel kereta ini ya. Bisa serupa jalan pagar, sungai atau bayangan. Cocok untuk video, untuk foto landscape, arsitektur dan komposisi kreatif. Selanjutnya komposisi kamera yang selanjutnya adalah framing atau bingkai alami, menggunakan objek sekitar untuk membingkai subjek utama seperti jendela, pintu, cabang pohon. Ini seperti ini adalah pagar ya yang membuat frame untuk namanya jam ini. Memberikan kedalaman dan fokus pada subjek ya. Cocok untuk foto potret, street dan arsitektur. Ini ya potret ya. Selanjutnya negative space atau ruang kosong, meninggalkan banyak ruang kosong di sekitar subjek untuk menciptakan kesan minimalis dan dramatis. Contoh seperti ini yang dimana subjek ini hanya ruang kosong ya, hanya satu subjek doang di sini sehingga membuat menciptakan kesan minimalis dan dramatis ya. Daninya kosong, sedangkan ada subjek yang berdiri sendiri. Memberikan fokus lebih kuat pada subjek, cocok untuk potret, produk atau dan konsep artistik. Selanjutnya yang terakhir dari komposisi kamera yaitu simetris atau reflection atau simetri ya, menggunakan elemen simetris atau refleksi untuk menciptakan keseimbangan dalam foto. Seperti contohnya ini ada sebuah namanya pagar ya, pagar yang membuat simetris tuh. Memberikan kesan harmonis dan profesional, cocok untuk foto arsitektur, landscape dan kreatif. Contohnya seperti ini yang dimana semua bangunannya terlihat sama dan rapi ya. Selanjutnya kita akan mempelajari namanya lighting. Apa itu lighting? Lighting adalah pencahayaan digunakan dalam fotografi untuk mempengaruhi tampilan subjek, suasana dan kualitas foto. Pencahayaan yang baik bisa membuat foto lebih hidup, dramatis dan natural. Lighting yang pertama yaitu front light atau cahaya depan. Cahaya dari depan objek membuat bayangan minimal, cocok untuk foto detail dan potret. Seperti ini contohnya ya, foto dari depan, jadi bayangan tidak terlalu banyak, jadi fokus pada suatu objek tertentu ya. Ada lagi namanya side light atau cahaya samping, membuat cahaya dari samping memberikan efek dramatis dan bayangan yang kuat, cocok untuk foto tekstur. Seperti ini contohnya. Biasanya kalau foto landscape tuh di sini tuh ada seperti segitiga gini ya, di sininya tampak seperti segitiga. Lanjutnya backlight atau cahaya belakang. Cahaya dari belakang sering digunakan untuk efek siluet ya, atau menambahkan kedalaman pada objek seperti ini ya, yang dimana di belakang ada cahaya yang membuat objek tampak siluet ya. Selanjutnya rim light atau cahaya tepi. Cahaya dari samping belakang menghasilkan garis cahaya di tepi objek, cocok untuk potret dramatis seperti ini contohnya. Jadi tidak sampai setengah ya, jadi ini di belakang tapi agak nyerong ke kanan cahayanya. Beda lagi sama seperti tadi satellite ya. Kalau satellite tadi kan lebih kelihatan sininya, tapi kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, dan di kirinya tidak ada bayangan. Selanjutnya yang terakhir dari lighting adalah oval light ya, cahaya dari sudut bawah samping memberikan efek lembut dan natural. Ini depan tapi lebih serong kanan atau kiri ya, jadi mukanya terlihat seperti ini, ada bayangan agak gelap sedikit di sini ya. Biasanya kalau misalnya oval biasanya kayak gini. Beda lagi dengan satellite. Kalau satellite kan biasanya samping kirinya itu seperti segitiga gitu. Kalau ini kan mukanya masih namanya terpenuhi dengan cahaya.